Selamat malam Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam program Naikol GPIB. Malam ini bersama saya Pendeta Ellen Irma Polii Tamono, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelita di Jakarta Timur. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu tiada bandingannya. Begitu besar kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk nikmat nafas kehidupan. Dan kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Bapa di surga, karuniakanlah Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan sebentar, kami mengerti memahaminya, dan firman ini kami pedomanin dalam menjalani kehidupan yang memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang ilahi, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, yang menyatakan demikian: Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah kita menghitung kebaikan Tuhan yang telah kita terima? Apa tujuan kita menghitungnya? Masihkah kita dapat melihat berkat-Nya dan bersyukur memuji Tuhan, bahkan di saat sedang dalam kesusahan? Pertanyaan ini penting ditanyakan kepada kita. Kita yang sering lupa akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang selalu baik bagi kita dan ciptaan lainnya. Orang-orang yang sepenuhnya menaruh percaya kepada Tuhan pasti tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Akan selalu berkata, banyaklah yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup ini. Jika mau menghitungnya, tidak sanggup untuk membilangnya. Daud dalam bacaan Alkitab menjadi contoh bagi kita. Kendatipun ia telah menjadi seorang raja Israel, tidak serta-merta membuat ia melupakan kebaikan Tuhan. Ia selalu mengingat pengalaman, masa kesusahan, dan Tuhan dengan 1001 cara menolongnya dan memberkatinya. Ayat 1 dan 22 dari Mazmur 103. Sebelum dan sesudah perikop pembacaan Alkitab, kita melihat Daud memulai dan mengakhiri Mazmur ini dengan ungkapan yang sama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud mengajak jiwa dan batinnya untuk memuji Tuhan. Ia sungguh mengakui besar dan ajaib akan karya Tuhan dalam kehidupannya. Ia mengakui telah menerima kebaikan, berkat dari Tuhan. Dan apa saja kebaikan Tuhan yang dialaminya, tapi juga dialami oleh orang Israel.
tapi juga dikaruniakan bagi kita. Dikatakan ia mengampuni kesalahan, menyembuhkan segala penyakit, menyelamatkan dari kebinasaan, dan memuaskan hasratnya dengan kebaikan. Karena itu, mengingat-ingat semua kebaikan yang Tuhan karuniakan baginya, ia memuliakan Tuhan, tapi juga mengajak kita memuji Tuhan karena kebaikan yang juga telah dikaruniakan, diberikan Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Kita telah menerima pengampunan. Pengampunan adalah kebutuhan kita, karena kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ia sedia menderita dan mati di kayu salib. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Karena itu Roma 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Dengan kebangkitannya menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan ia berkenan memenuhi kita selalu dengan kebaikannya. Dialah sumber kebaikan yang kita cari. Roma 11 ayat 36. Semua sumber kebaikan yang kita cari bersumber dari Dia. Kebaikannya menyuntikkan kekuatan yang baru bagi kita. Hal ini digambarkan dengan masa muda dan burung Raja Wali. Dan Raja Wali merupakan simbol kekuatan. Kebaikannya menyuntikkan kekuatan bagi kita. Sehingga tantangan hidup dan pengalaman pahit tidak melemahkan, tapi justru memberikan kekuatan yang baru. Kebaikannya menyuntikkan kekuatan yang baru bagi kita. Tantangan hidup dan pengalaman pahit tidak melemahkan. Fakta ini seharusnya sudah memadai sebagai alasan untuk memuji Dia di segala waktu dan keadaan. Siapakah seperti Tuhan kita yang tak pernah berakhir kasih setianya? Ratapan 3:22-33, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di saat kita menghadapi pergumulan yang hebat, pada masa kesusahan kita, saat pertolongan manusia sudah tak mungkin diperoleh, Tuhan dengan penuh kasih mengulurkan tangan yang menolong kita. Coba kita renungkan sejenak, berapa kali saudara mengalami jalan buntu dan Tuhan membukakan jalan bagi kita? Berapa kali doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Berapa kali saudara mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan? Berapa kali saudara diluputkan dari mara bahaya atau malapetaka? Tak terbilang banyaknya. Kita takkan sanggup menghitung apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu pemazmur mengingatkan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Semasih kita hidup, semasih kita bernafas,
adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk memuji namanya. Kalau sekarang ini kita masih bernafas, dan jika kita merasakan jantung kita masih berdenyut, dan paru-paru kita masih berfungsi, mengeluarkan nafas melalui hidung, maka pujilah Tuhan. Karena dalam kitab Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekarang coba taruhlah tangan kita di dada dan di hidung. Apakah kita masih bernafas? Kalau ya, pujilah Tuhan karena kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, anugerah-Mu-lah yang memperkenankan kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menghayati firman-Mu. Tuntunlah kami melewati malam hari. Karuniakanlah istirahat yang baik bagi kami. Berikan ketenangan sehingga besok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Berkati kami bersama keluarga kami, persekutuan kami. Berkati mereka yang berada di ruang-ruang isolasi karena COVID-19. Hiburkan mereka yang berduka cita. Yakinkan mereka yang saat ini oleh berbagai pergumulan dan persoalan, mereka kecewa, mereka menjadi takut dan khawatir. Pastikan Engkau Allah Immanuel, Allah menyertai. Inilah kami semua Bapa. Kami berserah untuk Tuhan menuntun dan membimbing kami di malam ini dan di hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.